Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang graf untuk mata kuliah struktur data. Kita akan belajar konsep graf berlabel dan tidak berlabel, terus graf berarah dan tidak berarah, serta permasalahan graf. Ada traveling salesman, minus spanning tree, dan short path. Oke, dasar teori graf di sini itu kita mulai dari permasalahan jembatan Koningsberg tahun 1736. Graf kita representasikan sebagai jembatan Koningsberg. Simpul atau vertex kita nyatakan sebagai daratan. Nah, di sini daratannya ada daratan A, B, C, dan D. Kemudian untuk ruasnya kita nyatakan sebagai jembatan yang menghubungkan daratan A, B, C, dan D. Di sini ada 7 buah jembatan. Permasalahannya, bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula atau ke daratan asalnya? Dari slide sebelumnya itu ada istilah vertex, kemudian H, V, E. Nah, di sini kita akan belajar definisi tentang graf tadi. Penulisan graf di sini kita definisikan dengan G atau graf, kemudian dalam kurung V, E. Berarti itu adalah himpunan. Jadi graf di sini adalah koleksi atau pasangan dua buah himpunan. Kemudian himpunan E itu adalah himpunan pasangan terurut dari simpul. Simpul di sini kita bisa sebut sebagai ruas atau rusuk atau sisi atau edge atau bisa juga line atau garis. Nah, kalau dari slide sebelumnya dari permasalahan jembatan Koningsberg, kita asumsikan himpunan E adalah himpunan jembatannya. Jadi, banyaknya simpul dari anggota V atau vertex kita sebut dengan order graph, dan ruasnya kita sebut dengan ukuran size dari graph. Jadi, anggota E-nya kita sebut dengan size. Di sini saya punya gambar pertama, itu kita sebut dengan graf sederhana. Kalau kita lihat ada 4 buah simpul dan 5 buah garis atau edge. Nah, di sini jadi dia hanya menyambungkan setiap simpulnya. Pada G1 ini tadi kita udah belajar di slide sebelumnya bahwa graf itu adalah himpunan vertex dan edge atau simpul dan ruas. Maka vertexnya di sini kita buat sebuah himpunan berisikan angka 1, 2, 3, dan 4 dari representasi gambar tadi. Begitu juga himpunan edge-nya atau kita sebut dengan E. Nah, ini ada himpunannya. Di dalam kurung 1,2 berarti ada garis yang menghubungkan simpul 1 ke simpul 2. 1,3 berarti ada garis yang menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 3 dan seterusnya. Jadi kita definisikan graf itu adalah himpunan vertex dan edge. Di gambar kedua ini kita sebut dengan multigraph. Simpulnya tetap ada 4, tetapi kalau kita lihat edge-nya itu ada 7. Jadi ada 2 buah simpul
kemudian punya 2 buah edge ya. Pada G2 ini kita juga punya himpunan vertex yang sama dengan G1 karena simpulnya ada 4, kemudian kita representasikan sebagai angka. Jadi vertex adalah himpunan dari angka 1 sampai angka 4. Kemudian edge-nya atau garisnya itu juga sama, ada himpunan bilangan juga karena kita menghubungkan simpul 1 dengan 2, ada garis yang menghubungkan antara 2 dengan 3, kemudian ada garis yang menghubungkan 1 dan 3, itu ada 2 kali. Nah, itu jadi ada E1, E3 dan E4. Jadi di sini satu himpunan itu kita bisa representasikan atau kita bisa tuliskan E1 yang berisi ada 2 buah himpunan vertex antara garis 1 dan 2, 2 dan 3 kita asumsikan sebagai E2 atau garis yang menghubungkan antara simpul 2 dan 3 dan seterusnya. Gambar ketiga juga sama, ini kita sebut dengan multigraph. Simpulnya ada 4, kemudian ada 2 buah simpul yang mempunyai 2 buah edge, dan ada satu simpul itu ada lingkaran, berarti kita sebut dengan looping. Jadi dia kembali ke ruas atau edge tersebut kembali ke ruas asalnya. Jadi kita sebut dengan looping. Pada gambar G3, maka himpunan vertexnya tetap sama, ada 4 buah simpul. Kemudian ada himpunan edge-nya atau garisnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada tambahan dari G2 di mana ada looping di simpul ketiga. Nah, simpul ketiga di sini kita tuliskan dengan 3,3. Jadi dia kembali lagi ke simpul asalnya. Jadi kita tuliskan dengan 3,3. Kita representasikan dengan E8. Dari slide sebelumnya kita sudah lihat 3 buah gambar. Nah, di sini pada gambar G2 itu atau multigraph ada sisi E3, kemudian ada E4 yang isinya sama. Jadi kita namakan ruasnya berganda atau ruas sejajar, atau multiple edge atau parallel edge, karena kedua sisi ini menghubungi 2 buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Kemudian untuk gambar yang ketiga atau G3, di sini ada sisi E8. Isinya itu adalah himpunan 3,3 karena dia menghubungkan simpul 3 dengan simpul 3 lagi. Ini kita sebut dengan gelung atau kita sebut juga dengan self loop karena berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Untuk representasi graf, di sini kita bagi dua, bentuk matrik dan bentuk linked list. Pertama, untuk bentuk matrik ada adjacency matrix graph tak berarah atau kita sebut dengan undirected. Di sini kita punya satu buah graf, ada simpul A, B, C, D, dan E, kemudian ada garisnya yang menghubungkan antara simpul tersebut. Kemudian dari simpul tersebut kita buat matrik. Jadi jumlah kolom dan jumlah baris itu sesuai dengan banyaknya simpul. Di sini graf memiliki 5 buah simpul mulai dari huruf A, B, C, dan E, maka itu kita jadikan kolom dan barisnya, jumlah kolom dan barisnya. Kemudian kita asumsikan 0, 1, 2, 3, dan 4 itu adalah indeks dari array-nya.
Cara pengisian matrik, kita lihat simpul A, kita representasikan ke dalam matriknya, yaitu ada di kolom 0 dan di baris ke 0. Maka kita isi dengan angka 0. Kemudian kalau kita lihat simpul B, kita representasikan ke dalam matrik pada baris ke-1 dan kolom ke-1, itu juga kita berikan nilai 0. Kita temukan diagonal dari matrik yang berisi nilai 0 jika nilai kolom dan barisnya adalah simpul yang sama. Kemudian kita lihat simpul A dan B saling berhubungan dengan sebuah garis atau ruas, maka kita isi nilai kolom A dan baris B dengan nilai 1, begitu juga kolom B dan baris A dengan nilai 1. Jadi, data yang terdapat di dalam baris dan kolom atau row dan kolomnya itu menyatakan degree sebuah simpul. Dapat kita lihat pada simpul E, di sana dia terdapat dua buah H atau garis yang menghubungkan C dan D. Representasi graf berikutnya adalah adjacency matrik graf berarah atau directed graph. Kita lihat gambarnya adalah graf dengan tanda panah ke arah masuk ke dalam simpul maupun keluar dari simpul dari graf tersebut. Kemudian kita buat matriknya sama dengan matrik pada adjacency matrik graf tidak berarah, yaitu jumlah baris dan jumlah kolomnya sesuai dengan banyaknya simpul. Lalu kita isi nanti datanya. Selanjutnya ada inverse adjacency matrik graf berarah atau directed graph. Ini adalah kebalikan dari adjacency matrik graf berarah. Kolom menjadi simpul awalnya dan baris menjadi simpul tujuannya. Selanjutnya ada adjacency matrik graf berbobot tak berarah. Nah, di sini gambarnya itu ada 5 buah simpul A, B, C, D, dan E. Kemudian ruasnya itu atau garisnya menghubungkan antar simpul. Kalau kita lihat ada bobotnya atau ada angkanya. Nah, biasanya ini direpresentasikan kalau ke dalam jembatan Koningsberg itu adalah jaraknya. Jadi jarak kota A ke kota B itu misalnya 5 km dan seterusnya. Setelah kita siapkan matrik, lalu kita isikan data ke dalam matriknya. Pertama, kita isikan dulu dari A ke A itu adalah jaraknya 0 karena di sana tidak ada garis looping seperti yang sudah kita pelajari. Contoh selanjutnya adalah kita isikan data pada kolom B1 dan baris A0. Angka 5 kita asumsikan garis yang menghubungkan simpul A dan B itu berbobot 5. Jadi kita isikan angka 5 di sel tersebut. Selanjutnya ada kolom C2 dan baris A0. Kalau kita lihat dari gambarnya, simpul A dan simpul C tidak terhubung
oleh garis atau ruas. Jadi kita asumsikan nilainya adalah 999. Kemudian kolom D3 dan baris A0. Nah, di sini simpul A dan D terhubung dengan ruas atau garis yang memiliki bobot 4. Maka sel tersebut kita isi dengan angka 4. Selanjutnya ada kolom E4 dan A0. Di sini simpul A dan E tidak terhubung dengan ruas atau garis, maka kita simpan angka 999. Kemudian lanjutkan mengisi data dari matrik sesuai dengan contoh yang tadi dijelaskan. Jadi jika tidak ada garis yang menghubungkan simpul, kita isi dengan angka 99. Begitu juga jika kolom dan barisnya merupakan simpul yang sama. Jika tidak ada self loop, berarti kita isikan dengan angka 0. Jadi, simpul yang tidak berhubungan tadi atau tidak dihubungkan langsung oleh sebuah busur, kita anggap nilai dari busur tersebut adalah bobotnya tidak terhingga. Selanjutnya ada insiden matrik graf tak berarah. Di sini kita punya gambar graf, ada 5 buah simpul dan ada 7 buah garis yang menghubungkan antar simpul tersebut. Kemudian kita buat matriknya. Di sini barisnya ada simpul A, B, C, dan D, itu menjadi baris. Kemudian indeksnya dimulai dari 0, jadi ada angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk kolomnya itu kita lihat E1 sampai E7 atau H atau ruas atau garisnya ada 7. Kemudian kolomnya ada 7. Di sini kita buat indeksnya dari 0 sampai 6. Maka matriks yang terjadi adalah N kali M, di mana N itu adalah jumlah simpulnya dan M atau kolomnya adalah jumlah busur dari graf tersebut. Untuk mengisi data di dalam matriks yang sudah kita buat, kita lihat contoh garis atau ruas E1 yang menghubungkan simpul A dan B. Maka kita simpan data angka 1 di baris A0 dan E1 di kolom E1. Selanjutnya kita lihat garis E2. Di sini dia menghubungkan simpul A dan D, maka kita simpan angka 1 di kolom E2 dan baris A0. Kita lihat kolom E2. Nah, di sini kolom E2 itu sudah terisi di setiap barisnya. E2 baris A0 diisi dengan 1, E2 baris B1 kita isi dengan angka 0 karena tidak ada ruas E2 yang berhubungan langsung dengan simpul B. Kemudian begitu juga kolom E2 dengan simpul C di baris C2 itu juga tidak ada ruas E2 yang berhubungan dengan simpul C. Kemudian E2 itu kita simpan angka 1 di baris D3 karena E2 berhubungan dengan simpul D3 dan terakhir simpul E4 itu tidak berhubungan dengan garis E2. Maka simpul yang dihubungkan oleh E2 ini adalah hanya simpul A dan D saja. Sekarang kita lihat baris B1. Di sini
kita isi datanya di kolom E1, E3, dan E4. Jadi simpul B itu memiliki ruas E1, E3, dan E4. Selanjutnya kita memiliki gambar graf. Terdapat 5 buah simpul dan 7 buah ruas. Nah, untuk vektor matrik graf di sini berbeda dengan penggambaran atau representasi matrik dari materi sebelumnya. Pertama, kita bentuk barisnya sebanyak simpul yang ada pada graf. Di sini kita memiliki 5 buah simpul dari A, B, C, D, dan E. Kemudian untuk kolomnya ini berbeda dengan materi sebelumnya. Karena kolom di sini kita asumsikan adalah N, yaitu jumlah maksimum busur yang mungkin insiden dengan sebuah simpul. Jadi kita memiliki 5 buah simpul, maka jumlah busurnya adalah N-1. Jadi jumlah kolom yang akan kita buat adalah sebanyak 4 buah kolom. Kita tuliskan kolom E1, E2, E3, dan E4. Selanjutnya kita akan isikan data ke dalam matriknya. Kita lihat contoh sebuah simpul C. Simpul C di sini berhubungan dengan busur E3, E4, dan E7. Maka kita isikan nilai 3 di baris C2, E1, dan angka 4 di baris C2, E2, dan angka 3 di baris C2, kolom E3. Jadi, itu adalah representasi dari simbol E3, E4, dan E7 yang kita simpan di dalam matriknya. Setelah kita isi semua datanya ke dalam matrik sesuai dengan simbol ruasnya atau E, di sini kita bisa lihat kolom E4 itu bernilai kosong karena setiap simpul maksimumnya hanya memiliki 3 buah ruas atau garis yang menghubungkan ke simpul lain. Selanjutnya untuk representasi graf dalam bentuk linked list, ini berbeda dengan bentuk matrik. Jadi linked list kita buat array yang membentuk menggunakan pointer. Kalau dari gambar kita lihat linked listnya itu ada simpul A, B, C, D, E nya itu kita buat dalam satu tempat. Kemudian tiap tempat di sini misalnya simpul A itu kita berikan pointer ke simpul B dan dari simpul B kita berikan pointer juga ke simpul D. Jadi simpul A di sini berhubungan dengan simpul B dan simpul D. Nah, di akhir dari simpul D kita tuliskan angka 0 karena D itu tidak menghubungkan ke simpul lain setelah dia berhubungan dengan simpul A. Demikian dengan seterus simpul-simpul selanjutnya. Selanjutnya untuk adjacency list graf berbobot tak berarah menggunakan linked list, itu kita lihat gambarnya setiap ruasnya itu memiliki bobot atau nilai. Maka setelah link pointer simpul A ke B, kita tambahkan satu buah tempat untuk menyimpan nilai dari bobot garisnya. Di sini kalau kita lihat simpul A, kemudian kita berikan link
ke B. Nah, di B ini kita tambahkan satu tempat untuk menyimpan angka 5 sebagai bobot ruas yang menghubungkan antara simpul A dan B. Kemudian kita linkkan dengan pointer ke D. Di sini simpul A ke D itu memiliki bobot atau nilai 2. Kemudian tempat selanjutnya tidak ada ruas ke simpul lain dari simpul A, maka kita tuliskan angka 0. Untuk representasi graf bentuknya linked list untuk adjacency list graf berbobot serta berarah, di sini kita lihat contohnya ada simpul A, dia ada 2 buah ruas dari A itu ke B, kemudian dari B kembali lagi ke A. Nah, di sini yang kita simpan atau kita tuliskan dalam linked listnya itu tiap satu simpul. Jadi contohnya tadi ada simpul A, itu garis keluarnya atau ruas keluarnya adalah ke B. Dan dari simpul A, garis tanda panah keluarnya adalah ke D. Jadi kita hanya menuliskan simpul B dan D pada link dari simpul A. Kemudian begitu juga contohnya dari simpul B. Simpul B di sini ada ruas yang keluar dari simpul B ke simpul A dan simpul C. Terima kasih telah menyimak materi struktur data bagian pertama untuk materi graf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.